Itu Kak, kalau misalkan isim, dia tidak bisa sukun Kak. Kan ciri-ciri alif lam itu biasanya pada isim kan. Nah, isim itu tidak bisa menerima sukun. Jadi, tadi yang kata Kak Aminah, bisanya dia itu ciri-cirinya bisa dibaca jer, terus domah, terus nasob, ya maksudnya tadi rofa gitu ya. Terus tapi kecuali jazm atau sukun. Kalau fiil gitu, fiil itu kebalikannya. Kalau fiil bisa dibaca domah, nasob, tapi tidak bisa dibaca jer. Bisanya dibaca sukun. Bisa sih dibaca jer, tapi ada apa ya? Kayak memang pengecualiannya gitu. Ada kenapa gitu, ada sebabnya dia syaratnya gitu. Itu gimana Kak tambahannya? Tapi Kak, mohon maaf, ada nggak kata aslinya emang di bahasa Arab kata aslinya itu huruf kata itu tuh depannya ada alnya, tapi alnya tuh bukan tanda isim gitu, terus belakangnya ada sukunnya gitu, bisa nggak Kak? Terima kasih. Gimana Kak, masih ada sanggahan? Izin menjawab dari kelompok 2. Iya, silakan Kak Aminah. Kalau untuk al itu kan apa ya? Kalau dari i'rabnya tuh cuma gini. Kalau misal ada al berarti nggak ada tanwin. Kalau ada tanwin berarti nggak ada al gitu. Itu nggak apa ya? Jadi al itu tambahan Kak Winda. Kalau untuk apa asal kata itu nggak ada alnya. Terus yang tadi bisa nggak sih isim itu dibaca jazm, dibaca sukun? Nggak berharokat doma, nggak berharokat nasab gitu kan, nggak rofa, nggak doma. Nah, di sini jadi i'rab jer itu khusus masuk pada isim. Berarti nggak bisa masuk pada fiil. Dan i'rab jazm khusus masuk pada fiil. Jadi nggak bisa dibaca asyariyat gitu. Karena i'rab jazm atau sukun gitu ya. Jazm itu kan tanda aslinya sukun. Itu khususnya masuk pada fiil. Baik, terima kasih Kak Aminah. Mungkin sudah cukup jelas ya. Kita lanjut ke beberapa pertanyaan tadi yang belum terjawab. Gimana Kak Lulu? Izin menjawab Kak pertanyaan yang tadi. Yang sufufan itu jamak kilah atau kasroh. Itu jamak taksir kasroh karena dia diambil dari wazan fuulan. Kalau jamak kalau jamak kilah kan ada af'alu, af'ilatun, fi'latun. Kalau jamak kasroh itu ada fu'lan, fu'ulan, fu'al, fu'alat, fi'al, fu'alatan, fa'alatan, fa'li, fi'alatan, fu'al, fu'alan, fi'alan, sama fu'ulan, fi'lani, fu'lani, fu'alai, af'ilai, fawa'il, fa'ail, fa'ali, fa'alil, dan fa'alil. Jadi yang sufufan itu kan diambil dari wazan fu'ulan. Nah, dia termasuk ke jamak taksir kasroh, Kak.
Gimana Kak? Sudah jelas atau belum? Ataukah ada sanggahan? Oke, sudah Kak. Baik. Masih ada yang mau dijawab Kak? Tadi kayak masih ada ya yang belum dijawab atau udah semua Kak? Ya kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Selanjutnya untuk kelompok 8, Salsabila, Cindy, Solekah. Silakan Kak yang mau bertanya. Assalamualaikum Kak. Maaf Kak, yang paragraf ketiga ini yang Nafadzul al-Hududu udah ada yang bertanya belum sebelumnya Kak? Belum sepertinya. Ya, kalau lu ya. Tunafadhu al-hududu udah ada yang nanya belum ya Kak? Iya, belum, Kak. Belum Kak. Al-Hududu kenapa dibaca al-Hududu gitu ya? Kenapa nggak al-Hududi, al-Hududa gitu? Makasih Kak. Baik. Udah jelas kalau lu ya. Al-hududu kenapa dibaca al-hududu gitu dengan domah. Lanjut ya. Pertanyaan dari kelompok 2. Zati, Ziana, Zianti, Adisha, Aminah. Kak, aku mau nanya, itu yang paragraf 3, yang wastashfa'ahluha, haya itu kembali kemana ya, Kak? Udah bisa ditangkap kalau lu ya. Kalau wastashfa' ahluha, haknya itu kemana Kak? Baik, Kak. Ya. Yang belum kelompok 9. Kelompok 9 ada Sri Hartini, Shindi, Tara, Wilda, Katara cuti ya? Cuti Ya, Kak, Katara. ada. Kak, aku mau nanya. Halo, udah kedengar belum, Kak? Kedengeran Kak Titin. Aku mau nanya yang itu, yang paragraf ketiga, Kak, yang alati sarokot itu, Kak. Itu alati termasuk isim apa? Terus kalau habis isim itu kedudukannya jadi apa? Kan ada silah tuh, itu termasuk silahnya kemana gitu? Ke jumlah apa? Ke jumlah apa ke jumlah gitu? Udah, kalau lu ya, udah jelas kalau lu ya? Udah, Kak. Ya, mungkin beberapa mau dijawab dulu Kak, silakan teman-teman dari kelompok 5, Kak Mariam, Kak Mayang, Kak Iin. Maaf Kak, izin menjawab yang tadi yang maaf, yang manasikihi kenapa nggak manasikinhi? Karena dia bersambung sama dhamir mutasil Kak. Mohon dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan. Makasih Kak. Terus maksudnya dia sambungnya itu dia jadi apa gitu, Kak?
Atau susunannya gitu, apa Kak? Ya, kelompok 5 silakan dijawab kembali atau teman-teman yang mau bantu silakan. Yang hi-nya itu ya Kak? Atau yang mana sekinya ya? Iya, manasikinya sama hi-nya itu Kak. Tadi kata Kak, siapa tadi Kak? Ini ya, Kak Mariam. Itu katanya kan bersambung sama domir. Nah, itu maksudnya bersambungnya itu dia jadi apa gitu. Apa bersambung gitu. Pasti kan Oke, saya dari kelompok 10 mau membantu jawab. Itu yang manasikihi itu menjadi susunan idofah. Hi-nya itu menjadi mudhof ilaih dari manasikinya. Gimana Kak Hanifah, masih ada sanggahan? Kak, sudah. Sudah Kak ya? Iya Kak, sudah. Ya baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Atau tadi udah ada jawaban lagi Kak? Silakan kalau udah siap untuk dijawab. Kak Lulu. Sisa berapa pertanyaan Kak yang belum dijawab? Kurang lebih 3 atau 4 Kak. 3 atau 4. Baik. Sisanya yang belum bertanya ini kelompok 6 ya? Kamone, Mutmainnah, Nadifa, Nisrina. Silakan Kak untuk pertanyaan terakhir. Iya Kak, saya ingin bertanya. Di paragraf pertama itu ada amatan. Nah, itu kenapa ya dibacanya nasob gitu? Terus kedudukannya apa? Terima kasih. Masih ada 5 pertanyaan Kak Lulu ya? Totalnya. Mungkin pertanyaannya boleh diulang Kak, biar teman-teman yang lain yang bisa bantu menjawab mungkin. Ada pertanyaannya apa aja? Itu yang di paragraf pertama, yang amatan, itu dia kedudukannya jadi apa? Terus kenapa dibaca amatan? Terus yang di paragraf kedua, yang wahia ar-ruknul atsani, kenapa itu dibacanya domah ar-ruknunya? Terus yang di paragraf 3, tunafadu al-hududu, itu al-hududunya kenapa dibaca domah? Kenapa nggak fathah? Terus yang washtashfa'u ahluha, haknya itu kembali kemana gitu Kak. Terus sama yang allati sarokot. Nah, sarokotnya itu silahnya sila apa gitu.
Ya, baik, ada 5 pertanyaan. Silakan Kakak Pamakala mungkin ingin menjawab atau teman-teman dari kelompok lain ingin membantu. Saya dari kelompok 10 mau membantu menjawab yang alati sarokots. Sarokotsnya itu berupa sila, silahnya berupa susunan jumlah fi'liyah karena dia setelah isi mausulnya berupa kalimat fi'il, yaitu fi'il madi. Terima kasih. Ya, ada sanggahan dari penanya, Kak? Atau sanggahan dari teman-teman yang lain mungkin? Atau bahkan tambahan, boleh? Maaf, dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan yang wahia ar-ruknu. Kenapa di situ ar-ruknu dibaca rofa? Karena menjadi khobar. Kenapa menjadi khobar? Karena terletak setelah mubtada. Mubtadanya mana? Hiya. Nah, setelah mubtada ada khobar kan? Maka ar-ruknunya menjadi khobar. Kenapa dibaca rofa? Karena khobar hukumnya rofa. Kenapa dibaca ar-ruknu? Enggak dibaca, enggak tanwin karena di situ ada al. Mohon maaf Kak Aminah, mubtada'nya iya apa as-sholatu? Hiya di situ jadi mubtada, hiyanya kembali ke sholat maksudnya. Ya, udah jelas belum, Kak? Masih ada sanggahan? Maaf Kak Aminah, ulangi sekali lagi ya. Gimana Kak? Yang tadi ya ruknu. Ar-ruknu di situ kenapa dibaca rofa? Karena menjadi khobar. Kenapa menjadi khobar? Karena setelah mubtada. Mubtadanya mana? Iya, setelah mubtada maka ada khobar. Khobar hukumnya rofa. Maka dibaca ar-ruknu. Baik, Kak. cukup ya. Udah bagus. Diskusinya udah bagus. Tinggal nanti teman-teman dipertahankan seperti itu ya. Jadi hidup. Berikutnya saya absen. Setelah saya absen, kalian nanti coba menerjemahkan yang translasi Rasulullah SAW diterjemahkan. Nggak usah semua, saya minta per paragraf aja. Sekarang saya absen dulu ya. Ini pertemuan ke-9 ya sekarang ya. Betul, Pak. Warsina. Warsina ada? Halo. Nggak ada. Ada, Pak. Winda. Ada, Pak. Hadir, Ada. Pak Winda. Cuma biasanya sulit untuk open mic-nya, Pak. Winda Rumah Hari Diri ya. Hadir, Pak. Putih Wulandari. Yulianti. Hadir Pak. Bapak maaf, Warsina hadir. Yunita Purnamasari. Hadir, Pak. Zati Hulwani.
Pak, nama saya Ziana, kelewat. siapa? Hadiroh, Pak. Hari, Pak. Yang kelewat nanti Biasanya ya, biarin yang kelewat di akhir saja. Sekarang kalau saya panggil nggak ada, saya lewatin dulu, nanti saya absen lagi. Saya ulang ya. Wuti Wulandari, Yulianti, Yunita Purmasari, Hadiroh, Pak. Zati Hulwani, Ziana Walida, Hadiroh, Pak. Zianti Tahlumi, Cuti, Pak. Adisya, oh cuti. Cuti pertengahan ini ya? Iya, Kan Pak. ada. Adisya Hanifah, Hadiroh, Pak. Aminah, Hadiroh, Pak. Ardita Indah Alia, Hadiroh, Pak. Anisatul Afifah, Azka Asri, Hadir, Pak. Neng Rahma, Hadir, Pak. Farida Safitri, Hadiroh, Pak. Fauzia Mulyaningsih, Hadiroh, Danis, Pak. Hakiki, Hadir, Pak. Hadir, Hamidah, Pak. Hamidah, Hadir, Pak. Hanifatus Saniyah, Hadiroh, Pak. Hilyatun Qoyimah, Iin Sakit, Zakiratul Pak. Fadilah, Hadiroh, Pak. Hilyatun Lulu, sakit ya, Pak. ya Lulu, Hadiroh, Pak. Mayam, Maryam, Hadiroh, Pak. Mayang, Hadiroh, Pak. Mone, Mone, Hadiroh, Pak. Mone, Pak. ini ya. Mutmainah, Hadiroh, Pak. Hadifatul Asadiyah, Nida Rohmatika, Ke itu, Pak. Ke TV One, Pak. ke Ke TV One, Pak. Ikut rombongan TV One. ya kan nggak masuk Buat berarti kan? testing. Tapi katanya disuruh masuk aja, Pak. Maksudnya absennya. Nisrina Aulia, Hadiroh, Pak. Nur Fahmi, Tadi ada kendala jaringan, Pak, kata Mami. Kursia, Hadiroh, Pak. Rafiah, Hadir, Pak. Sahula, Hadiroh, Pak. Saila, Salsabila, Salsabila Aulia, nggak ada. Salsabila Hoirunisa, Cindy Nabila, Hadiroh, Pak. Pak, Salsabila Aulia, Salsabila Khairunisa juga izin acara, Pak. Bapak Salsabila Aulia hadir. Tadi mic-nya nggak bisa dinyalain. Salsabila siapa yang nggak ada? Salsabila Khairunisa, Pak. Khairunisa, Pak, izin. Izin ke siapa? Ikut taping juga, Pak. Ke TV One. Ikut ke TV One juga, Pak. Ya kan nggak ada izin ke saya itu. Siapa tadi lagi? Nur Fahmi, Nida ya? Nur Fahmi kendala jaringan. Cindy Nabila, Putri.
Ya, hadir, Pak. Soleha. Soleka, nggak ada. Sri Hardini. Keluar masuk, Pak. Sri Hartini. Hadir, Kenapa? Pak. Hadir. Cindy Hoiru. Banyak nggak masuk ya. Sarah Karomah. Cuti, Pak. Bilda Nur Awaliyah. Hadir, Pak. Wirda Aulia. Siti Alpia. Hadir, Pak. Siti Rialin. Izin, Pak. Bicara. Fatul Aulia. Hadiroh, Pak. Saya ulang ya yang nggak ada. Zati Hulwani. Ini dulu. Wiuti Wulandari. Iya, hadir Pak. Hah? Hadir, Hadir? Pak. Di mana? Iya, Pak. Maksudnya, Pak? Ya tadi kok nggak ada gitu maksudnya. Tadi itu makanya saya bilang namanya kayaknya kelewatan gitu, Pak. Ya. Zati Hulwani. Nggak ada. Anisatul Afifah. Izin sakit, Pak. Afi sakit, Iya. Pak. Ya. Terus berikutnya Nadifatul Asadiyah. Hadir, Pak. Tadi punya saya Zoom-nya macet-macet pas di saya. Ya. Nur Fahmi. Masih kendala jaringan, Pak. Ada, hadir tapi. Hadir, Pak. Saila. Soleka. Cindy. Cindy Hoiru. Soleka tadi hadir, Pak. Hadir. Cindy Hoiru sakit, Pak. Wirda Aulia. Ikut acara. Siti Royalin. Siti Rialin izin acara, Pak. Acara apaan? TV One itu? Acara yang di pondok ya, Pak. Ada acara pondok. Berarti yang masuk hari ini, yang tidak masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mohon maaf, Pak. Tadi Kak Solekah hadir, Pak. Ya udah. Sudah. 10 yang nggak masuk, yang cuti 2 orang, itu 12. Banyak banget ya. Nanti dari total 47 dikurangi 10, 37 kurangi 2, 35. Oke, coba diterjemahkan satu paragraf saja itu. Amma surah fai'asa suluk misalnya coba. Udah. Yuk saya kasih waktu 5 menit. Terjemahkan satu paragraf, habis ini saya tunjuk.
Bapak Winda izin menerjemahkan. Ya, silakan Win. Tapi saya bukan kelompoknya Pak hari ini, punten. Iya, nggak apa-apa. Ya, silakan, Iya, terjemahkan. dari yang kanan kan ya Pak? Ya, amat surah fahiyya asasul hukmi itu ya. Iya Pak. Izin off cam. Sebentar. Silakan. Ya, adapun beban-beban syariat berupa sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah yang lainnya itu merupakan tuntutan bagi setiap muslim yang harus dilakukan tanpa terkecuali. Itu Pak. Kamu itu yang diterjemahkan yang mana itu? Kanats yang paragraf 3. Oh, kanat takalifus syar'iyah itu ya. Diulang coba. Coba diulang. Iya Pak, yang paragraf 3. Adapun beban-beban syariat berupa sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah yang lainnya itu merupakan tuntutan bagi setiap muslim yang harus dilakukan tanpa terkecuali. Kanat takalifus syar'iyyatu min sholatin wa shaumin wa zakatin wa hajjin wa ghairiha amatun tutalibu kulli muslimin bi ayyu addiha bidun istina'i ahadin minha. Oke, baik ya. Adapun beban syariat itu apa? Taklif itu bisa ya kewajiban atau beban syariat. Sholat. Tapi gini, beban itu dalam konotasi kita itu negatif ya. Takalif itu bisa diartikan sebagai kewajiban. Dalam konteks bahasa kita itu bisa diartikan kewajiban. Tapi kalau diartikan beban, coba kalian mendengar kata beban, konotasinya apa? Positif atau negatif? Negatif. Syariat kok membebani? Kan? Kalau kewajiban, positif apa negatif? Positif, Pak. Nah, di situ maksudnya ya. Memang benar makna dasarnya itu takalif itu beban, tapi untuk konteks Indonesia itu menjadi maknanya negatif. Nah, harus disesuaikan dengan maksud dari teks tersebut, apa? Kewajiban syariat berupa sholat, puasa, zakat. Itu namanya menerjemahkan. Kalau kalian diartikan beban syariat, benar secara terjemahan kata, tapi untuk konteks Indonesia pesannya menjadi mengalami distorsi, mengalami penyimpangan makna. Tadinya pesannya positif menjadi negatif. Karena kita terbiasa mendengar kata beban itu adalah negatif. Nah, di situ, kanat at-takalif artinya kewajiban syariat berupa sholat, puasa kan kewajiban semua itu, zakat, haji, dan selainnya, amatan. Ya, itu secara umum, tutolib kulli muslim itu dituntut atau diwajibkan kepada setiap muslim untuk memenuhinya tanpa terkecuali. Setiap muslim wajib memenuhi kewajiban syariat tersebut tanpa terkecuali. Oke, ya paling ketemu kata takalif tadi itu ya. Beban-beban diartikan kewajiban. Berikutnya as-sholah wahiyya ar-ruknu. Terus siapa lagi yang mau? Yuli, Pak. Yuli. Iya, Yuli mau coba terjemahin. Ya Yulianti, silakan Yul.
Ya, sholat adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Di dalamnya terdapat persamaan kaum muslimin dalam satu shaf, seperti anak kecil dan orang dewasa, orang kaya dan orang miskin, orang merdeka dan budak, yang mereka semua ruku kepada Allah. Begitu juga pada pakaian haji dan juga dalam pelaksanaan manasik haji. Seperti itu, Pak. Ya, bagus ya. Pesannya udah sampai. Sholat adalah salah satu rukun Islam, gitu aja. Kalau ingin menerjemahkan. Wahya ruknus tsani min arkan Islam. Sholat adalah rukun kedua atau sholat adalah rukun kedua dari rukun Islam. Kan pengulangan di dalam terjemahan itu juga nggak bagus. Maka kalian coba hindari kata rukun berulang kali. Sholat merupakan bagian kedua dari rukun Islam. Ya, rukun Islam ada 5 kan? 1, 2, 3. Sholat merupakan bagian kedua dari rukun Islam. Supaya tidak ada pengulangan kata rukun. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu kalau ada pengulangan kata, itu disebut kalimat membosankan. Tidak baik. Kecuali di karya sastra, berbeda lagi. Kalau karya sastra itu ada tujuan-tujuan tertentu pengulangan kata itu. Tapi kalau di kalimat di luar teks sastra, itu hindari pengulangan kata dalam satu kalimat. Misal ada 2 kata rukun di sini, tapi hindari salah satunya. Wahya ruknus tsani min arkanil Islam, harusnya kan terjemahannya, sholat adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Itu ada 3 rukun, kata rukun. Maka untuk menghindari diubah, sholat merupakan bagian kedua dari rukun Islam. Kita tahu rukun Islam itu ada 5 kan. Tatajalla fiha al-musawah. Tatahalla apa tatajalla itu? Tatajalla, Pak. Tatajalla harusnya itu ya, bukan tahalla. Tatajalla fiha al-musawah. Di dalamnya tampak persamaan. Ya. Tampak terlihat adanya persamaan atau adanya kesetaraan. Ityaqiful muslimun sufufan yatahawaru fiha as-shaghir wal kabir. Mereka berdiri setara, berjajar, mereka berdiri sejajar antara yang kecil dan yang besar, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang merdeka dan budak. Wa kulluhum yarka'un, semuanya rukun kepada Tuhan atau kepada Allah. Kata lika tatajalla begitu juga tampak di dalam begitu juga persamaan juga tampak di dalam pakaian haji, fizil haji al-wahid, di dalam pakaian haji yang sama ya, wa fi ada manasik, dan dalam manasik itu gini. Kalian jangan membandingkan manasik kita, manasik haji itu loh, dengan manasik yang ada di teks ini. Kalau manasik yang ada di kita kan latihan untuk haji, manasik haji. Sedangkan manasik di sini itu ibadah haji itu manasik. Pakaian haji dan ritual haji lainnya. Ibadah haji itu disebut manasik. Tawaf, apa itu manasik namanya. Nah itu nyampe ke Indonesia manasik menjadi latihan berhaji. Manasik beda ya. Manasik dalam teks ini bukan manasik yang ada. Makanya ketika diterjemahkan manasik, rusak maknanya. Yang dimaksud manasik ini adalah ibadah haji atau ritual ibadah haji. Pakaian haji dan ritual ibadah haji. Dan tadi si penerjemah menganggapnya manasik ini seperti manasik yang biasanya kita lakukan itu. Baik, berikutnya ada lagi? Saya, Pak. Hah? Siapa? Saya, Pak, dari kelompok 7. Kelompok 7 ya, silakan. Yang paragraf berikutnya, Pak. Ya. Sistem hudud juga diterapkan kepada semua orang Islam tanpa terkecuali. Tidak seperti kondisi yang terjadi di negara-negara besar sebelum Islam.
karena undang-undang hanya diberlakukan kepada rakyat jelata saja. Dalam hal ini, saya sebutkan kisah seorang perempuan dari Bani Makhzum yang mencuri dan pihak keluarganya berusaha melobi Usamah bin Zaid karena Rasulullah SAW mencintai Usamah maksudnya. Maka tatkala Usamah menceritakan perihalnya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau marah dan berkata kepadanya, "Apakah kamu hendak melobi terhadap hukuman dari hukuman-hukuman Allah? Sesungguhnya Bani Israel apabila kaum bangsawannya mencuri, mereka membiarkannya, dan ketika kaum lemah mencuri, mereka memotong tangannya. Demi Allah, kalaulah Fatimah putri Muhammad mencuri, maka saya potong tangannya." Tuh, bagus sekali ya. Jadi apa namanya, di dalam ajaran Islam itu prinsip keadilan, kesetaraan, persamaan itu sangat betul-betul diterapkan. Ini melawan tradisi jahiliyah yang sebetulnya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau orang yang umum itu hukum diberlakukan secara tegas ke atas itu bisa dilobi. Sebenarnya pada masa yang hampir bersamaan dengan zaman Rasulullah, tepatnya pada masa Sayyidina Utsman, di Indonesia itu ada seorang ratu namanya Ratu Sima di Jepara. Ratu Sima itu persis sikapnya sebagaimana ajaran Islam. Beliau tidak memihak kepada orang yang berkuasa. Bahkan anaknya sendiri itu pernah dihukum, dipotong tangannya karena mengambil emas atau menemukan emas untuk diselamatkan. Tapi dalam undang-undang itu kan, di undang-undang saat itu disebutkan, kalau ada barang apapun di jalan bukan miliknya tidak boleh diambil. Kalau diambil maka dia dianggap sebagai pencuri. Itu anaknya itu mengambil emas untuk menyelamatkan karena dorongan masyarakat supaya nanti itu tidak hilang. Karena dia ngambil untuk menyelamatkan, tetap saja dihukum, dipotong tangan. Itu keadilan itu yang kemudian hilang sekarang ya. Di masa Rasulullah seperti itu, di Indonesia pun hampir pada masa yang bersamaan itu sama, pada masa Sayyidina Utsman. Itu sudah hilang sekarang di Indonesia. Hukum berlaku pada kalangan bawah, kalangan atas, itu sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. Tersentuh pun ya orang-orang tertentu. Artinya bukan karena faktor Indonesianya. Orang Indonesia itu juga sama. Ya, faktor manusianya. Mau orang Arab, mau orang Indonesia, mau sama saja sebenarnya karakternya itu. Orang Indonesia pernah punya pemimpin yang seperti itu. Jadi seringkali kan kita nyalah-nyalakan orang Indonesia ya, dasar orang Indonesia. Kalau kita tuh orang Indonesia masa nyalah-nyalakan sendiri. Sebenarnya bukan faktor orang, tapi faktor manusia pribadi dimanapun berada. Sosok-sosok seperti itu ada, orang yang bijak itu ada, orang yang adil itu ada, pemimpin yang adil ada, dan orang yang culas juga ada dimanapun. Tidak di Arab, tidak di Indonesia, tidak dimanapun, nggak bisa kita menyalahkan suku bangsa. Kembalinya ke personal, kembalinya ke masing-masing. Sebagai orang Indonesia kita nggak boleh ya sering menyalahkan bangsa sendiri. Oh, dasar Indonesia, sering ya kita mendengar istilah seperti itu. Itu bagian dari doa ya. Dia dasar orang Indonesia, sering kali kita mendengar hal seperti itu. Nggak boleh yang harus seperti itu. Karena nyatanya tidak semua orang Indonesia bersikap seperti yang kita lihat. Tidak semua pemimpin Indonesia bersikap seperti yang kita lihat. Dalam perjalanan sejarah kita, pemimpin Indonesia itu banyak yang keadilannya itu sampai menjadi catatan sejarah. Seperti contohnya, sama dengan tradisi Arab juga demikian. Yang beragama Islam, yang sudah kuasa Islam. Dari Rasulullah itu Khulafaur Rasyidin. Setelah itu, pasca itu kan nggak ada catatan sejarah yang gemilang. Baru muncul kemudian Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu udah nggak ada lagi. Itulah yang hanya tercatat di dalam sejarah keemasan Islam ya, yang dianggap sebagai sangat adil, pemimpin yang adil. Ya Rasulullah tidak masuk itu kan lah karena Rasulullah ya, otomatis itu. Jadi para pengganti Rasulullah itu khalifah itu ada 4, dan 1 lagi Umar bin Abdul. Yang lain itu dianggap
memenuhi unsur-unsur keadilan, tidak. Karena dinasti. Sama di Indonesia juga demikian. Pemimpin negara kita itu ada yang adil, ada yang enggak juga. Sama ya. Tidak, jangan pernah menjelek-jelekan bangsa kita karena itu wilayahnya sudah personal, pribadi-pribadi. Oke, terus bagus ya, redaksinya panjang dan ada penuh nasihatnya. Baik, sudah bagus ya. Ini mendapatkan pencerahan dari kalian. Artinya ada spirit baru dari kalian, terus ditingkatkan. Biasanya kalau orang sudah dipuji itu langsung down. Nah, harapannya pujian ini semakin menambah spirit kalian untuk terus belajar. Hari ini kalian bagus lah, diskusinya bagus, semangatnya bagus ya. Masih ada jeda waktu untuk perkuliahan berikutnya. Masih ada jam ketiga nggak? Masih, Ya, Pak. Ya, sama-sama ya. Kita sama-sama istirahat. Yang belum makan siang dulu. Yang tadi nggak sempat mandi dulu boleh ya. Ini masih ada kesempatan ini. Sampai jam 11. Baik, sampai jumpa pekan depan insyaallah ya. Tolong laporan perkuliahannya ya. Ketua kelas siapa ini? Hamidah, Pak. Hamidah, Nanti yang laporan Ya, PJ-nya mungkin, Pak. Iya. Ya, PJ-nya. Hamidah nanti dibuat laporannya ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa pekan depan insyaallah. Dan minggu depan sudah masuk ke Ardersul Akhir. Ya, pelajaran ke-10 ya. Kita masuk. Ya, Pak. Baik, Pak. Allahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Masih Pak. Guys, minggu depan langsung ke 10 ya pertemuan. Iya, Kak. Materi 10. Yang belum mandi. Siapa yang pakai daster Berapa sih? kayak aku? Siapa yang pakai daster kayak aku? Aku pakai daster loh. Aku Didin ketawa-tawa aja, Didin pakai daster ya. Maklum ya udah mak-mak jadi punya daster. Kami udah masuk. Emang enak ya Bun pakai daster? Oh, enak banget. Enak banget. Masa perempuan ada yang nggak tahu sih gimana caranya gimana pakai daster. Abon. Pakai daster banget. Pokoknya recommended banget sih, sumpah. Iya betul. Apaan? Apalagi Bulan pakai daster. Aku nggak suka. Nggak suka pakai daster. Adem Iya, banget sama. sumpah. Cewek. Itu siapa Asli yang nggak nggak suka? Nggak mau. Sama banget, gak suka pakai daster. Oke, udah guys, selamat istirahat ya. Lulu, cepet sembuh Lulu. Semuanya yang sakit semoga cepet sembuh ya. Amin. Dadah. Bunda, lihat chat aku, Boy. Nagom kapan, Mi? Boy. Kenapa? Nagom. Lihat chat aku. Sebentar, satu-satu. Nawom dikit lagi kok. Jam 11:10. Makanya teman-teman istirahat dulu ya. Winda dari tadi lagi sama siapa sih, Win? Iya, aku lupa. Anak kecil ngintil. Ponakannya Bu Upi.